Dikhianati tepat saat lonceng tahun baru berdentang, Sinta harus menelan pil pahit ketika suaminya, Iman, lebih memilih aroma parfum wanita lain daripada kehangatan rumah mereka. Tidak hanya cinta yang dirampas, Iman pun dengan teganya menguras seluruh aset keluarga demi membangun istana palsu bersama selingkuhannya, Marni. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Sinta bukanlah wanita yang mudah dihancurkan. Dari puing-puing pengkhianatan itu, ia bangkit menjadi sosok pengusaha sukses yang kekuatannya tak terbendung. Kini, saat roda kehidupan berputar dan Iman terpuruk hingga harus bersimpuh memohon belas kasihan, Sinta berdiri di puncak kemuliaan dengan pembalasan dendam yang paling elegan. Akankah Iman mendapatkan pengampunan, ataukah ia hanya akan menjadi bayang-bayang di balik kesuksesan luar biasa mantan istrinya? Sambil mengikuti perjalanan inspiratif Sinta, kami ingin menyapa kalian semua. Halo teman-teman, kalian sedang menonton atau membaca cerita ini dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling kenal dengan lebih dekat. Malam pergantian tahun seharusnya menjadi momen paling hangat bagi Sinta. Di meja makan kayu jati yang tertata rapi, lilin aromaterapi beraroma lavender menari-nari, membiaskan cahaya lembut pada barisan menu favorit suaminya yang masih mengepulkan uap tipis. Sinta, dengan gaun berbahan satin sederhana namun elegan, berkali-kali merapikan letak sendok dan garpu, seolah kesempurnaan tata letak itu bisa menjamin kebahagiaan rumah tangganya yang mulai terasa hambar. Jam dinding terus berdetak melewati angka 10, lalu 11, namun deru mesin mobil Iman belum juga terdengar di pelataran rumah. Hampa mulai merayap di dada Sinta, sebuah perasaan sunyi yang perlahan-lahan menjadi penghuni tetap di hatinya selama beberapa bulan terakhir. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa suaminya sedang berjuang menyelesaikan laporan akhir tahun di kantor. Meski logika kecil di sudut kepalanya mulai berbisik tentang ketidakmungkinan itu, tepat saat kembang api pertama meledak di langit malam, menandai masuknya tahun baru. Pintu depan terbuka. Iman melangkah masuk dengan wajah yang tampak letih, namun ada binar yang sulit diartikan di matanya. Alih-alih pelukan hangat atau ucapan selamat tahun baru yang tulus, Iman hanya memberikan anggukan singkat dan gumaman maaf yang terasa hambar. Saat Sinta mendekat untuk mengambil cas suaminya, sebuah aroma menyengat menyerbu indera penciumannya. Itu bukan aroma parfum maskulin yang biasa Iman gunakan, melainkan wangi bunga lili yang manis dan pekat. Jenis wangi yang hanya dimiliki oleh parfum wanita kelas atas. Sinta mematung, tangannya gemetar saat memegang kain jas yang terasa dingin. Iman segera berlalu menuju kamar mandi, tanpa menyadari istrinya sedang menahan napas, berusaha meredam detak jantung yang mendadak berpacu kencang. Di bawah pendar lampu ruang tamu yang temaram, Sinta menyadari bahwa tahun ini tidak dimulai dengan harapan baru, melainkan dengan sebuah retakan besar yang siap menghancurkan dunianya. Retakan itu kian nyata saat Sinta menemukan secari kertas kecil yang terjatuh dari saku celana kerja Iman ke atas lantai marmer yang dingin. Dengan tangan yang masih terasa kaku, ia memungut kertas tersebut, berharap itu hanyalah struk parkir atau catatan rapat biasa. Namun, deretan huruf yang tertera di sana menghantam kesadarannya tanpa ampun. Sebuah nota pembelian kalung berlian dari butik ternama dengan tanggal transaksi yang baru saja terlewati beberapa jam lalu. Sinta memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napasnya yang mulai tersengal. Sementara di dalam kamar mandi, suara gemericik air seolah menertawakan kenaifannya. Ia tahu benar bahwa lehernya tidak mengenakan perhiasan baru malam ini, dan suaminya pun tidak mengucapkan sepatah kata pun mengenai hadiah tahun baru. Keheningan rumah yang luas itu kini terasa mencekik, seolah setiap sudut ruangan sedang mengawasi kehancuran batin yang sedang ia lalui sendirian. Keesokan paginya, suasana sarapan terasa begitu canggung dan dipenuhi ketegangan yang tak kasat mata. Iman duduk di hadapannya sambil sibuk menatap layar ponsel, sesekali tersenyum tipis pada sesuatu yang ia baca di sana, sebuah ekspresi yang sudah lama tidak ia tunjukkan pada Sinta. Saat Sinta mencoba memulai percakapan tentang rencana mereka di hari pertama tahun ini, Iman hanya menjawab dengan gumaman pendek, tanpa sekalipun mengalihkan pandangan dari gawai di tangannya. Rasa hambar di lidah Sinta saat menyantap roti panggangnya bukan karena bumbu yang kurang, melainkan karena ia menyadari bahwa pria di depannya ini secara fisik ada di sana, namun jiwanya telah berkelana ke tempat lain.
Setiap kali mata mereka bertemu, Iman segera membuang muka, menciptakan jarak yang lebih lebar dari sekedar meja makan yang memisahkan mereka. Sinta merasakan sebuah tembok besar sedang dibangun di antara mereka, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Tembok besar yang terbangun itu seketika melemparkan ingatan Sinta pada masa-masa awal pernikahan mereka, di mana setiap pagi selalu dipenuhi dengan tawa dan diskusi hangat mengenai mimpi-mimpi masa depan. Dahulu, rumah ini adalah saksi bisu bagaimana Iman berjanji akan selalu menjadi tempat pulang yang paling aman baginya, apapun badai yang menerjang. Namun kini, bayangan manis itu justru menjadi duri yang menusuk relung jiwanya, menciptakan kontras yang menyakitkan dengan kenyataan pahit yang sedang ia hadapi. Sinta memperhatikan jemari suaminya yang masih mengenakan cincin kawin mereka. Bertanya-tanya dalam hati sejak kapan komitmen itu hanya menjadi hiasan logam tanpa makna di jari manis sang pria. Kenangan tentang bagaimana mereka merintis segalanya dari nol, berbagi satu porsi mie instan saat keuangan menipis, seolah menguap begitu saja, digantikan oleh kemewahan yang justru membawa jarak, serta rahasia yang tersembunyi rapat. Konflik batin itu kian memuncak saat Sinta merapikan ruang kerja pribadi Iman dan menemukan sebuah bingkai foto lama yang sudah tersisih ke sudut rak paling bawah. Di sana, mereka berdua tampak sangat bahagia dengan latar belakang taman kota yang sederhana. Jauh sebelum ambisi dan jabatan tinggi mengubah karakter suaminya menjadi sosok yang tak ia kenali lagi. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya luruh, jatuh mengenai kaca bingkai foto tersebut. Namun ia segera menyekanya dengan kasar. Ada rasa sesak yang luar biasa saat ia menyadari bahwa dirinya mungkin terlalu sibuk mengurus kenyamanan Iman hingga lupa merawat martabat dan kebahagiaannya sendiri. Di tengah kesunyian sore itu, Sinta mulai merenungkan apakah cinta saja cukup untuk menopang atap rumah tangga yang sudah mulai keropos dimakan ketidakjujuran. Ia berdiri di depan cermin besar di lorong rumah, menatap pantulan dirinya yang tampak layu, dan menyadari bahwa ia sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, di mana setiap napas yang ia hirup terasa berat oleh beban keraguan yang tak kunjung menemukan jawaban. Beban keraguan yang menyesakan itu akhirnya menuntun Sinta untuk memberanikan diri hadir di pesta perayaan pencapaian kantor yang diselenggarakan perusahaan Iman pada pekan pertama Januari. Dengan riasan yang lebih tegas untuk menutupi sembab di matanya, ia melangkah masuk ke dalam ballroom hotel mewah yang dipenuhi oleh suara denting gelas dan musik klasik yang mengalun anggun. Di antara kerumunan orang-orang bersetelan mahal, mata Sinta segera mencari keberadaan suaminya. Namun langkahnya terhenti seketika saat melihat Iman berdiri di sudut balkon yang agak menjauh dari pusat keramaian. Di sana, suaminya tampak begitu asyik bercengkrama dengan seorang wanita cantik bergaun merah marun yang memancarkan aura elegan namun dominan. Sinta mengenali sosok itu sebagai Marni, teman lama Iman dari masa kuliah yang belakangan ini sering disebut-sebut sebagai mitra strategis baru di kantornya. Pemandangan di depan matanya membuat aliran darah Sinta seolah membeku, terutama saat melihat bagaimana cara Marni menyentuh lengan Iman dengan begitu santai, seolah hal itu adalah rutinitas yang lazim. Ada kedekatan yang tidak biasa dalam gestur mereka. Iman tertawa lepas, sebuah tawa yang sudah berbulan-bulan tidak pernah terdengar di ruang keluarga mereka sendiri. Sinta mencoba mendekat dengan langkah yang diatur sedemikian rupa agar tetap terlihat tenang, meski dadanya bergemuruh hebat oleh kecurigaan yang kini mulai memiliki wajah nyata. Saat jarak mereka hanya tinggal beberapa meter, Marni sedikit memperbaiki kerah kemeja Iman dengan gerakan yang sangat intim, sebuah tindakan yang melampaui batas profesionalisme antara rekan kerja. Iman yang menyadari kehadiran Sinta mendadak mengubah ekspresi wajahnya menjadi kaku, dan suasana hangat di antara mereka berdua langsung sirna, digantikan oleh ketegangan yang menyesakan. Marni hanya melempar senyum tipis yang syarat akan makna kemenangan, seolah ingin menunjukkan bahwa ia memiliki akses ke ruang pribadi Iman yang bahkan Sinta sendiri sudah tidak bisa gapai. Sinta berdiri terpaku, berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya di hadapan orang-orang yang mulai memperhatikan interaksi canggung tersebut. Inilah pertama kalinya ia melihat secara langsung bagaimana dunianya mulai dirongrong oleh kehadiran pihak lain yang begitu percaya diri. Malam yang seharusnya menjadi perayaan kesuksesan itu justru menjadi awal dari badai yang sesungguhnya,
memaksa Sinta untuk tidak lagi menutup mata terhadap apa yang selama ini ia coba sangkal di dalam hatinya. Sikap percaya diri Marni di tengah kerumunan pesta itu terus membekas dalam ingatan Sinta, menciptakan kegelisahan yang membuatnya terjaga hingga dini hari. Saat rumah sudah tenggelam dalam keheningan total dan Iman telah terlelap dengan napas yang teratur, Sinta duduk di tepi tempat tidur sambil menatap ponsel suaminya yang tergeletak di atas nakas. Dengan jemari yang gemetar hebat, ia memberanikan diri meraih gawai tersebut. Sebuah tindakan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehnya, karena ia sangat menghormati privasi pasangan. Namun, rahasia yang tersembunyi di balik layar kaca itu seolah memanggilnya untuk segera mengakhiri segala ketidakpastian yang menyiksa batinnya selama ini. Beruntung, kode pengaman ponsel itu belum diubah, dan hanya dengan satu usapan, seluruh kenyataan pahit itu terpampang nyata di depan matanya tanpa penghalang sedikit pun. Di dalam aplikasi pesan singkat, Sinta menemukan deretan percakapan panjang antara Iman dan Marni yang dimulai sejak beberapa bulan lalu. Setiap baris kalimat yang ia baca terasa seperti hantaman godam yang meruntuhkan sisa-sisa kekuatannya. Mereka tidak hanya bicara soal pekerjaan, melainkan rencana-rencana masa depan yang sama sekali tidak melibatkan dirinya. Ada sebuah pesan yang dikirimkan Marni beberapa jam sebelum pesta, berisi sebuah tautan reservasi villa mewah di luar kota untuk liburan rahasia pada akhir pekan mendatang. Marni menuliskan betapa ia tidak sabar untuk menghabiskan waktu berdua tanpa gangguan dari siapapun. Dan jawaban Iman yang penuh antusiasme membuat jantung Sinta terasa berhenti berdetak seketika. Lebih menyakitkan lagi, Sinta menemukan foto kalung berlian yang struknya ia temukan beberapa hari lalu. Kalung itu kini melingkar indah di leher Marni dalam sebuah potret swafoto yang dikirimkan wanita itu sebagai ucapan terima kasih. Air mata Sinta jatuh membasahi layar ponsel, mengaburkan deretan kata-kata manis yang seharusnya menjadi miliknya, namun justru diberikan kepada orang lain. Ia merasa sangat kecil dan tidak berarti, menyadari bahwa selama ini ia hanyalah penjaga rumah yang setia, sementara suaminya sedang sibuk membangun istana lain bersama wanita lain. Penemuan ini bukan lagi sekadar prasangka, melainkan bukti konkret yang memaksa Sinta untuk segera mengambil tindakan tegas sebelum dirinya benar-benar hancur menjadi debu. Hancur menjadi debu adalah hal terakhir yang Sinta inginkan. Maka saat matahari pagi mulai mengintip dari balik tirai kamar, ia memutuskan untuk tidak lagi diam membisu. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan sepanjang malam, Sinta menunggu Iman di ruang makan, tempat di mana percakapan mereka biasanya hanya berisi basa-basi tanpa makna. Saat suaminya muncul dengan setelan kerja yang rapi dan wajah tanpa dosa, Sinta meletakkan ponsel itu di atas meja dengan posisi layar yang masih menampilkan percakapan mesra tersebut. Keheningan yang tercipta seketika terasa begitu pekat, seolah oksigen di ruangan itu tersedot habis oleh ketegangan yang memuncak. Sinta menatap lurus ke dalam manik mata suaminya, mencari sisa-sisa kejujuran yang mungkin masih tertinggal di sana. Namun yang ia temukan hanyalah kilat keterkejutan yang dengan cepat berubah menjadi gurat kemarahan. Alih-alih memohon ampun atau menjelaskan keadaan, Iman justru menarik nafas panjang dan melepaskan tawa sinis yang terasa sangat asing di telinga Sinta. Dengan nada suara yang meninggi, ia justru menyalahkan Sinta karena telah lancang memeriksa ranah pribadinya, menuduh istrinya sebagai wanita posesif yang tidak memiliki kesibukan selain berprasangka buruk. Iman berargumen bahwa kedekatannya dengan Marni adalah bagian dari tuntutan dunia kerja tingkat tinggi yang tidak akan pernah dipahami oleh seorang ibu rumah tangga yang hanya berdiam diri di dalam rumah. Kata-kata itu meluncur seperti anak panah, menghina pengabdian Sinta selama bertahun-tahun dan meremehkan perannya yang telah menjaga stabilitas domestik mereka agar Iman bisa fokus mengejar karir. Iman bahkan melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa Sinta telah berhenti berkembang dan menjadi sosok yang membosankan, sehingga ia merasa perlu mencari penyegaran intelektual di luar sana. Setiap kalimat yang diucapkan suaminya bukan lagi sekadar pembelaan diri, melainkan serangan balik yang terencana untuk meruntuhkan mental Sinta agar ia merasa bersalah atas pengkhianatan yang dilakukan suaminya sendiri. Sinta tertegun, lidahnya keluh, menyaksikan bagaimana pria yang ia cintai bisa bertransformasi menjadi sosok yang begitu kejam dan manipulatif dalam hitungan menit. Di tengah hujan tuduhan yang tidak berdasar itu, Sinta menyadari bahwa konfrontasi ini tidak akan membuahkan penyesalan dari pihak Iman, melainkan justru menjadi lonceng peringatan bahwa ia harus segera bertindak untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lonceng peringatan yang berdenting di kepala Sinta membuatnya tidak lagi meledak dalam amarah yang sia-sia, melainkan berubah menjadi ketenangan yang dingin dan penuh perhitungan. Ia membiarkan Iman melangkah pergi meninggalkan rumah dengan bantingan pintu yang keras,
sementara dirinya tetap duduk tergemu di kursi makan, menatap sisa kopi yang mulai mendingin. Sadar bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan potongan pesan singkat, Sinta memutuskan untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri kemana arah pengkhianatan ini bermuara. Dengan menyewa taksi daring agar mobil pribadinya tidak dikenali, ia membuntuti kendaraan Iman yang melaju menuju sebuah kawasan bisnis elit, tempat di mana gedung-gedung pencakar langit seolah menyembunyikan ribuan rahasia di balik kaca-kaca gelapnya. Sinta turun dengan menjaga jarak aman, mengenakan kacamata hitam dan syal yang menutupi sebagian wajahnya. Lalu mengikuti langkah suaminya masuk ke sebuah restoran bernuansa klasik dengan pencahayaan remang. Dari sudut ruangan yang tersembunyi di balik pilar besar, ia menyaksikan pemandangan yang menghancurkan seluruh sisa harapannya. Iman sedang menggenggam erat jemari Marni di atas meja, tertawa dengan binar mata yang tidak pernah lagi ia tunjukkan di rumah. Mereka tampak seperti pasangan sempurna yang sedang merayakan kehidupan, tanpa beban sedikit pun tentang hati yang sedang hancur di sudut lain kota ini. Sinta merasakan dadanya sesak, namun ia tidak membiarkan satu tetes air mata pun jatuh di tempat umum itu. Ia justru mengeluarkan ponselnya dan merekam interaksi tersebut sebagai amunisi masa depan. Kenyataan pahit ini menjadi bahan bakar baru bagi logikanya yang selama ini tertidur pulas karena cinta yang buta. Sinta menyadari bahwa selama ia hanya diam dan menerima, Iman akan terus menganggapnya sebagai figuran tak berdaya dalam naskah hidup yang suaminya tulis sendiri. Saat ia bersiap untuk pergi dari sana, ia tidak sengaja bersenggolan dengan seorang pria berperawakan tegap yang sedang membaca berkas di meja sebelah. Pria itu menatap Sinta dengan tajam namun teduh, seolah mampu membaca badai yang sedang berkecamuk di balik kacamata hitamnya. Tanpa Sinta ketahui, pertemuan singkat yang tidak disengaja itu akan menjadi pintu pertama menuju jalan panjang kebangkitannya yang tak terduga. Pintu pertama menuju jalan panjang kebangkitan itu terbuka ketika pria berperawakan tegap tadi menahan langkah Sinta dengan sopan sebelum ia sempat melarikan diri dari rasa malunya. Pria itu adalah Lukas, seorang kurator seni dan pengusaha properti terkemuka yang ternyata mengenali Sinta sebagai putri dari mendiang sahabat lamanya. Lukas tidak menanyakan mengapa Sinta berada di tempat itu dengan wajah yang disembunyikan, namun sorot matanya yang bijaksana seolah memahami bahwa wanita di hadapannya sedang membawa beban yang teramat berat. Ia menyodorkan sebuah kartu nama elegan berwarna hitam keemasan, mengajak Sinta untuk mampir ke galeri miliknya jika suatu saat ia membutuhkan ruang untuk sekedar bernapas atau ingin kembali menekuni bakat desain yang dulu sempat menjadi buah bibir di kalangan kampus. Pertemuan singkat dengan Lukas memberikan percikan harapan yang hampir padam di dalam diri Sinta, mengingatkannya bahwa ia memiliki identitas lain selain sekedar menjadi seorang istri. Sore itu, alih-alih pulang ke rumah yang terasa seperti penjara, Sinta memilih untuk mengunjungi galeri milik Lukas yang terletak di jantung kota. Di sana, ia dikelilingi oleh keindahan arsitektur dan sketsa interior yang memukau, membuat jiwanya yang kering seolah tersiram air segar. Lukas menyambutnya dengan ramah dan langsung menawarkan sebuah tantangan, membantu mengonsep ulang interior sebuah butik mewah yang sedang ia kerjakan. Ia melihat potensi besar dalam goresan tangan Sinta yang masih tajam, meski sudah bertahun-tahun tidak pernah digunakan untuk berkarya secara profesional. Kesempatan ini datang di saat yang paling tepat, memberikan Sinta tujuan baru untuk tetap bertahan di tengah gempuran rasa sakit hati. Ia mulai menyadari bahwa kemandirian finansial dan pembuktian jati diri adalah senjata terbaik untuk melawan rasa rendah diri yang selama ini ditanamkan oleh suaminya. Sambil memegang pensil sketsa untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sinta bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya terus-menerus terpuruk dalam kesedihan yang melemahkan. Di dalam galeri yang tenang itu, Sinta mulai merancang strategi besar, bukan hanya untuk membangun ruang-ruang indah, tetapi juga untuk membangun kembali fondasi hidupnya yang telah hancur berkeping-keping. Fondasi hidup yang sedang dibangun kembali itu nyaris terguncang hebat saat Sinta secara tidak sengaja menemukan beberapa dokumen perbankan yang tertinggal di laci meja kerja rumah. Rasa ingin tahunya yang kini setajam insting detektif menuntunnya untuk memeriksa lembar demi lembar mutasi rekening bersama yang selama ini jarang ia sentuh. Betapa terkejutnya Sinta saat menyadari adanya aliran dana dalam jumlah besar yang keluar secara berkala menuju sebuah akun atas nama perusahaan cangkang yang asing baginya. Tidak hanya itu, ia juga menemukan berkas pengalihan hak guna bangunan atas salah satu properti investasi mereka
yang kini telah berpindah tangan secara sepihak ke nama Marni. Iman rupanya telah melangkah jauh lebih cerdik dari yang ia duga. Suaminya sedang mencoba menguras harta bersama untuk mengamankan masa depan barunya bersama wanita lain. Kenyataan ini membuat Sinta merasa seolah sedang berdiri di atas pasir hisap yang siap menenggelamkannya kapan saja jika ia salah melangkah. Alih-alih langsung mengonfrontasi Iman dengan amarah yang meledak, Sinta memilih untuk mengumpulkan semua bukti fisik tersebut dan memotretnya secara mendetail sebagai cadangan di penyimpanan awan pribadinya. Ia sadar bahwa bertarung dengan Iman berarti harus siap berhadapan dengan manipulasi hukum yang licin, mengingat posisi suaminya yang memiliki banyak relasi di dunia korporat. Keteguhan hati Sinta kian teruji saat ia melihat Iman pulang dengan wajah tanpa beban, bahkan sempat memamerkan jam tangan mewah baru yang ia klaim sebagai hadiah dari klien. Padahal Sinta tahu persis itu dibeli menggunakan uang tabungan pendidikan masa depan mereka. Kesadaran bahwa ia sedang dikhianati secara finansial maupun emosional membuat Sinta semakin memacu dirinya untuk bekerja lebih keras di Galeri Lukas. Setiap goresan sketsa yang ia buat kini bukan lagi sekadar pelarian estetika, melainkan sebuah rencana penyelamatan diri yang mendesak. Sinta mulai berkonsultasi secara rahasia dengan seorang ahli hukum melalui perantaraan Lukas untuk memahami posisi tawar yang ia miliki dalam hukum pernikahan. Ia belajar untuk memakai topeng istri yang patuh di siang hari, sementara di malam hari ia menyusun strategi untuk merebut kembali hak-haknya yang dirampas. Di tengah permainan kucing dan tikus ini, Sinta menemukan kekuatan baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah tekad baja untuk tidak membiarkan dirinya jatuh miskin dan terhina di tangan pria yang pernah ia muliakan. Tekad baja untuk tidak membiarkan dirinya terhina memaksa Sinta berdiri di persimpangan jalan yang paling krusial dalam hidupnya, di mana setiap langkah yang diambil akan menentukan arah nasibnya selamanya. Di satu sisi, ada sisa-sisa memori tentang janji suci di depan altar yang sesekali masih membisikkan kata maaf dan kesempatan kedua. Seolah hati kecilnya masih berharap bahwa pria yang ia cintai bisa kembali menjadi sosok yang dulu. Namun, di sisi lain, tumpukan bukti pengalihan aset dan rekaman kemesraan Iman dengan Marni menjadi tamparan logika yang sangat keras, menyadarkannya bahwa bertahan hanya akan memperpanjang masa berlaku penderitaannya. Sinta menghabiskan malam-malam panjang di ruang kerjanya yang baru, menatap layar laptop yang menampilkan perbandingan antara kerugian emosional jika ia bertahan dan potensi kemandirian jika ia memilih untuk melepaskan semuanya. Pergumulan batin ini mencapai puncaknya ketika Iman pulang dalam keadaan mabuk kemenangan setelah menutup proyek besar. Tanpa ragu ia menceritakan betapa Marni adalah jimat keberuntungannya dalam karir saat ini. Mendengar pengakuan itu secara langsung dari mulut suaminya, keraguan yang sempat tersisa di benak Sinta menguap seketika, digantikan oleh kejernihan pikiran yang sangat tajam. Ia menyadari bahwa cinta tanpa rasa hormat hanyalah bentuk perbudakan emosional. Dan ia terlalu berharga untuk menjadi sekadar pajangan di rumah yang sudah kehilangan jiwanya. Sinta tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang malang, melainkan sebagai seorang arsitek yang siap meruntuhkan bangunan lama yang sudah busuk untuk mendirikan istana baru di atas kekuatannya sendiri. Keputusan final pun diambil tepat saat fajar menyingsing di minggu kedua bulan Januari, menandai berakhirnya masa ragu yang menyiksa. Sinta mulai mengepak barang-barang pribadinya yang paling berharga dan dokumen-dokumen penting secara diam-diam, menyembunyikannya di tempat yang tidak akan terjangkau oleh radar Iman. Ia menghubungi Lukas, menyatakan kesiapannya untuk terjun sepenuhnya dalam proyek butik mewah tersebut sebagai langkah awal transformasi profesionalnya. Dengan hati yang mantap, ia memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu hanya sampai seluruh rencana perlindungan asetnya selesai diproses oleh kuasa hukumnya. Sinta kini adalah seorang prajurit yang sedang bersiap di garis depan, menunggu momentum yang paling tepat untuk meledakkan bom kebenaran yang akan membalikan keadaan secara total. Momentum yang dinanti untuk meledakkan bom kebenaran itu justru datang lebih awal melalui sebuah permintaan yang tak terduga dari lisan Iman sendiri. Suatu malam, dengan nada bicara yang datar seolah sedang membahas urusan bisnis yang remeh, Iman mengutarakan niatnya untuk menjalani masa jeda atau break dalam pernikahan mereka dengan alasan ingin mencari ketenangan pikiran. Ia bahkan menyarankan agar Sinta mencari tempat tinggal sementara atau kembali ke rumah orang tuanya untuk beberapa waktu, dalih yang sangat transparan untuk memberikan ruang bagi Marni agar bisa lebih leluasa masuk ke dalam kehidupan domestik mereka.
Sinta menatap pria di hadapannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa geli sekaligus miris, melihat betapa percaya dirinya Iman menganggap bahwa ia masih memegang kendali penuh atas nasib istrinya. Alih-alih menangis histeris atau memohon agar suaminya berubah pikiran, Sinta justru mengangguk pelan dengan senyum tipis yang membuat Iman tampak sedikit kebingungan. Ketidakhadiran drama dalam reaksi Sinta menciptakan sebuah keheningan yang janggal, seolah-olah skenario yang telah disusun Iman di kepalanya mendadak macet total. Sinta menyetujui permintaan itu tanpa syarat. Namun di balik ketenangannya, ia tahu bahwa ini adalah celah hukum yang sangat menguntungkan untuk memperkuat gugatannya atas penelantaran dan ketidakharmonisan yang disebabkan oleh pihak ketiga. Dengan gerakan yang sangat anggun, ia menyesap tehnya, membiarkan Iman merasa telah memenangkan pertempuran kecil ini, padahal suaminya baru saja membuka pintu gerbang bagi kehancurannya sendiri. Malam itu juga, Sinta menyelesaikan persiapan terakhirnya dengan bantuan kuasa hukum yang direkomendasikan oleh Lukas. Ia telah memastikan bahwa seluruh bukti transaksi ilegal dan pengalihan properti yang dilakukan Iman telah diamankan dalam bentuk digital maupun fisik yang sah secara hukum. Sambil menarik koper kecilnya menuju pintu keluar, Sinta sempat menoleh ke arah ruang tengah yang kini terasa asing. Menyadari bahwa langkah kakinya keluar dari rumah ini bukan untuk mengungsi, melainkan untuk melesat menuju puncak kesuksesan yang tak pernah dibayangkan oleh suaminya. Ia meninggalkan kunci cadangan di atas meja kayu jati itu, menutup bab lama hidupnya dengan keanggunan seorang pemenang yang baru saja memulai langkah pertamanya di medan laga yang sesungguhnya. Langkah kaki yang melesat keluar dari rumah itu membawa Sinta langsung ke studio desain milik Lukas, sebuah ruang kerja berkonsep industri yang dipenuhi dengan sketsa teknis dan sampel material mewah. Di bawah bimbingan Lukas yang perfeksionis, Sinta tidak lagi memiliki waktu untuk meratapi nasibnya. Ia dipaksa untuk bangun sebelum fajar dan menenggelamkan diri dalam perangkat lunak arsitektur terbaru. Lukas adalah mentor yang tidak mengenal kompromi. Ia mendorong Sinta untuk menggali sisi visioner dalam dirinya, mengubah rasa sakit hatinya menjadi energi kreatif yang meledak-ledak. Sinta mulai menemukan kembali jati dirinya yang hilang selama bertahun-tahun, menyadari bahwa ia memiliki insting estetika yang tajam dalam memadukan keanggunan klasik dengan fungsionalitas modern yang sangat diminati pasar kelas atas. Transformasi Sinta tidak hanya terjadi pada hasil karyanya, tetapi juga pada pembawaan dirinya yang kini jauh lebih berwibawa dan penuh percaya diri. Ia memangkas rambutnya menjadi potongan bob yang rapi dan mulai mengenakan pakaian dengan potongan tegas yang mencerminkan profesionalitas seorang pemimpin proyek. Tugas pertamanya adalah menangani renovasi butik perhiasan internasional di pusat kota. Sebuah tantangan besar yang menuntut ketelitian tingkat tinggi dan visi yang berani. Sinta bekerja tanpa kenal lelah, mengawasi setiap detail, mulai dari pemilihan lantai marmer hingga tata cahaya yang harus mampu menonjolkan kemewahan setiap berlian yang dipajang. Keberhasilan Sinta dalam menyusun konsep elegan dalam ketegaran untuk butik tersebut mulai menjadi perbincangan di kalangan sosialita dan pengusaha properti. Nama Sinta, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai Nyonya Iman yang pendiam, kini mulai berdiri sendiri sebagai nama desainer interior yang sedang naik daun. Lukas memperhatikan kemajuan pesat itu dengan rasa bangga yang tulus, menyadari bahwa ia tidak salah telah mengulurkan tangan pada wanita yang mengiriki semangat juang sehebat Sinta. Di tengah kesibukannya yang padat, Sinta merasa lebih hidup dari sebelumnya. Menyadari bahwa kesuksesan yang ia bangun dengan keringat sendiri adalah obat paling mujarab untuk menyembuhkan luka masa lalu yang kini mulai memudar. Luka masa lalu yang kian memudar itu akhirnya benar-benar teruji saat Sinta harus menghadiri acara peresmian butik perhiasan yang menjadi mahakarya pertamanya. Malam itu, ia berdiri di ambang pintu masuk utama, menyambut para tamu penting dengan senyum yang tenang dan sorot mata yang memancarkan otoritas penuh. Di tengah keriuhan para kolektor seni, sosok Iman muncul bersama Marni yang menggandeng lengannya dengan pose penuh kemenangan, seolah ingin memamerkan bahwa mereka adalah pasangan paling berkuasa di ruangan itu. Namun, langkah mereka mendadak terhenti saat melihat Sinta berdiri di tengah lampu kristal yang berkilauan. Bukan sebagai tamu undangan yang merana, melainkan sebagai pusat perhatian utama yang dikelilingi oleh para investor dan media. Iman terpaku, matanya menyapu penampilan Sinta yang tampak sangat berbeda. Istrinya, atau tepatnya mantan istrinya,
kini terlihat sangat berkelas dalam balutan setelan jas berwarna putih gading yang pas di tubuhnya. Marni mencoba mempertahankan ekspresi angkuhnya, namun kegelisahan tidak dapat disembunyikan saat ia menyadari bahwa desain interior yang sedang dipuji-puji oleh semua orang adalah hasil pemikiran wanita yang selama ini ia remehkan. Sinta mendekat dengan langkah yang sangat anggun, menyapa keduanya dengan nada suara yang begitu sopan, namun sangat berjarak, seolah mereka hanyalah kenalan jauh yang tidak memiliki dampak apapun dalam hidupnya. Tidak ada jejak kebencian atau kesedihan di wajah Sinta. Hanya ada martabat tinggi yang membuat Iman merasa mendadak kecil di tengah kemewahan yang ia sangka bisa ia kuasai. Ketegangan semakin terasa saat Lukas menghampiri Sinta, meletakkan tangannya di bahu Sinta dengan sikap protektif sekaligus bangga saat memperkenalkannya kepada tamu kehormatan sebagai desainer utama proyek tersebut. Iman yang terbiasa menjadi subjek utama dalam setiap percakapan, kini harus berdiri di pinggiran, menyaksikan bagaimana Sinta dihujani apresiasi atas bakatnya yang luar biasa. Ia mencoba membuka percakapan untuk menanyakan kabar, namun Sinta dengan halus mengalihkan pembicaraan kembali ke urusan teknis arsitektur sebelum pamit untuk menyapa tamu lainnya. Di bawah kemilau lampu butik itu, posisi mereka benar-benar berbalik. Sinta adalah sang ratu di istananya sendiri, sementara Iman hanyalah penonton yang mulai menyadari betapa besar permata yang telah ia buang demi sebuah kerikil. Permata yang telah ia buang itu kini berkilau terlalu terang bagi mata Iman, memicu gejolak ego yang terluka di balik setelan mahalnya yang mendadak terasa sempit. Merasa terabaikan di tengah pesta yang mengagungkan Sinta, Iman menarik tangan Sinta menuju area selasar yang lebih sepi, mengabaikan tatapan sinis dari Marni yang terus memperhatikannya dari kegelapan. Dengan suara rendah yang bergetar karena emosi yang tertahan, Iman mulai melontarkan kata-kata pedas, menuduh Sinta hanya sedang berakting dan menggunakan koneksi Lukas untuk menciptakan citra sukses yang palsu. Ia mengejek bahwa tanpa nama besarnya di belakang Sinta selama bertahun-tahun, Sinta hanyalah wanita rumahan yang tidak akan mampu bertahan menghadapi kerasnya persaingan di dunia luar. Ucapan pedas itu justru disambut Sinta dengan tawa kecil yang terdengar sangat tulus, sebuah reaksi yang membuat wajah Iman memerah karena malu. Sinta menatap pria itu tanpa sedikit pun rasa takut, menyadari bahwa serangan verbal tersebut hanyalah bentuk pertahanan diri terakhir dari seorang pria yang sedang kehilangan relevansinya. Dengan gerakan tenang, Sinta membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal berisi dokumen hukum yang sudah ia siapkan sejak lama. Ia menyerahkan berkas itu tepat ke dada Iman, menjelaskan secara singkat bahwa itu adalah gugatan pembatalan pengalihan aset ilegal serta rincian bukti aliran dana yang telah Iman selewengkan selama ini. Sinta menegaskan bahwa ia tidak butuh lagi pengakuan dari bibir Iman, karena hukum dan prestasi nyatanya malam ini sudah berbicara jauh lebih keras. Melihat dokumen itu, nyali Iman menciut seketika, saat ia menyadari bahwa seluruh kecurangan finansialnya telah terbongkar dengan sangat rapi dan metodis. Sinta memberikan peringatan terakhir bahwa jika Iman mencoba menghalangi proses perceraian atau terus menghina martabatnya, ia tidak akan ragu untuk membawa bukti-bukti tersebut ke ranah publik dan dewan direksi perusahaan. Di bawah sorot lampu selasar yang tajam, Iman berdiri mematung dengan tangan gemetar memegang berkas kehancurannya. Sementara Sinta berbalik pergi tanpa menoleh sedikit pun. Keanggunan Sinta saat melangkah kembali ke dalam keriuhan pesta meninggalkan Iman dalam kehampaan, menyisakan kesadaran pahit bagi pria itu bahwa wanita yang ia remehkan kini telah berubah menjadi badai yang siap meratakan segala kepalsuan hidupnya. Kepalsuan hidup yang selama ini diagungkan Iman akhirnya runtuh sepenuhnya saat ketukan palu hakim di ruang sidang meresmikan akhir dari ikatan pernikahan mereka. Sinta melangkah keluar dari pengadilan dengan kepala tegak, menghirup udara kebebasan yang terasa begitu manis setelah berbulan-bulan terjebak dalam kemelut yang menyesakan. Tanpa membuang waktu untuk meratapi masa lalu, ia langsung memfokuskan seluruh energinya untuk merintis brand desain interior miliknya sendiri, Sinta Signature. Berkat kesuksesan proyek butik perhiasan sebelumnya, pesanan mulai mengalir deras dari berbagai kalangan elit, mulai dari pengusaha perhotelan hingga selebriti yang mendambakan sentuhan personal yang artistik dan penuh makna. Bisnis Sinta meledak di pasaran, karena ia tidak hanya menjual jasa desain, tetapi juga menawarkan narasi tentang kebangkitan dan kekuatan karakter dalam setiap ruangan yang ia bangun.
Ia kini memiliki tim yang solid dan kantor modern yang didominasi oleh kaca-kaca besar, mencerminkan transparansi dan kejujuran yang menjadi prinsip hidup barunya. Di bawah bimbingan strategis yang terus diberikan oleh Lukas, Sinta belajar mengelola manajemen krisis dan ekspansi pasar, hingga brandnya berhasil menembus pasar internasional dalam waktu singkat. Setiap pencapaian yang ia raih menjadi bukti nyata bahwa kemandirian bukanlah sekedar angan-angan, melainkan hasil dari ketekunan yang dibarengi dengan keberanian untuk melepaskan beban yang menghambat pertumbuhan. Sementara itu, di sisi lain kota, berita tentang kesuksesan Sinta menjadi topik hangat di berbagai media gaya hidup dan bisnis. Foto-fotonya yang tampil profesional menghiasi berbagai papan reklame digital, sebuah pemandangan yang menjadi pengingat harian bagi siapapun yang pernah meragukannya. Sinta menikmati setiap detik proses kreatifnya, menemukan kedamaian yang jauh lebih dalam daripada sekedar materi. Ia tidak lagi membutuhkan validasi dari pria manapun untuk merasa utuh, karena ia telah menemukan keutuhan itu di dalam dirinya sendiri, melalui karya-karya yang kini diakui oleh dunia. Kebahagiaan ini menjadi awal dari babak baru yang penuh dengan cahaya, meninggalkan bayang-bayang kelam pengkhianatan jauh di belakang langkahnya. Bayang-bayang kelam pengkhianatan itu kini justru berpindah dan menetap di kediaman Iman yang baru, yang kini terasa pengap oleh perdebatan tanpa ujung. Seiring dengan merosotnya posisi tawar Iman di kantor akibat skandal pengalihan aset yang mulai tercium oleh Dewan Direksi, wajah asli Marni perlahan-lahan mulai tersingkap tanpa topeng keanggunan. Wanita yang dahulu ia puja sebagai sosok yang memahami ambisinya, kini berubah menjadi penuntut utama yang tidak lagi mendapatkan kemewahan yang ia harapkan dari Iman. Marni mulai mengeluhkan berkurangnya jatah bulanan dan hilangnya akses ke fasilitas eksklusif yang selama ini ia nikmati dengan menumpang pada kesuksesan Iman. Tidak ada lagi dukungan moral atau tawa manis yang dahulu menjadi pelarian Iman. Yang tersisa hanyalah tuntutan materi dan sindiran tajam mengenai kegagalan Iman dalam mempertahankan kekuasaannya. Kondisi finansial Iman yang semakin terjepit akibat harus membayar ganti rugi aset kepada Sinta, membuat Marni menunjukkan warna aslinya sebagai seorang oportunis. Saat Iman kehilangan jabatan strategisnya karena pelanggaran etika perusahaan, Marni tidak lagi berada di sisinya untuk memberikan semangat, melainkan mulai menjalin kedekatan dengan rekan bisnis lain yang lebih menjanjikan secara finansial. Iman tersadar dengan cara yang sangat menyakitkan bahwa wanita yang ia anggap sebagai penyegar intelektual itu hanyalah parasit yang mencintai jabatannya, bukan pribadinya. Kehancuran karir dan kehidupan pribadinya terjadi secara simultan, meninggalkan Iman dalam kesendirian di tengah rumah besar yang kini terasa kosong dan dingin. Penyesalan mulai merayap di setiap sudut pikiran Iman saat ia membandingkan Marni dengan ketulusan yang pernah diberikan Sinta selama bertahun-tahun. Ia teringat bagaimana Sinta selalu ada di sisinya saat ia masih merangkak dari bawah, tanpa pernah menuntut kemewahan lebih dari apa yang sanggup ia berikan. Kini, saat ia berada di titik terendah, ia baru menyadari bahwa ia telah membuang berlian asli demi mengejar fatamorgana yang hanya membawa kehancuran. Karma seolah sedang menjalankan tugasnya dengan sangat presisi, membiarkan Iman merasakan pahitnya ditinggalkan saat ia tidak lagi memiliki apa-apa untuk ditawarkan kepada dunia. Pahitnya ditinggalkan saat tidak memiliki apa-apa membuat Iman kehilangan akal sehatnya, hingga ia nekat mendatangi kantor pusat Sinta Signature dengan dalih urusan profesional yang mendesak. Ia berharap bahwa dengan membawa proposal proyek renovasi gedung milik kenalannya, ia bisa mendapatkan sedikit waktu luang untuk berbicara secara pribadi dan mencuri simpati dari mantan istrinya. Namun, saat menginjakan kaki di lobi kantor yang bernuansa modern minimalis itu, Iman segera disambut oleh sistem birokrasi yang sangat ketat dan kaku. Ia tidak lagi bisa langsung melenggang masuk ke ruang kerja Sinta seperti dahulu. Ia harus mendaftar melalui sekretaris dan menunggu giliran layaknya klien biasa yang tidak memiliki keistimewaan sedikit pun. Ketika akhirnya dipersilahkan masuk, Iman mendapati Sinta duduk di balik meja kerja besar yang menghadap ke pemandangan kota. Tampak sangat sibuk meninjau cetak biru proyek terbaru. Sinta tidak berdiri untuk menyambutnya, melainkan hanya memberikan isyarat sopan agar Iman duduk di kursi tamu yang telah disediakan. Saat Iman mencoba menyelipkan kata-kata manis tentang kerinduan dan penyesalan di sela-sela pembahasan proposal, Sinta dengan sangat tegas memotong pembicaraan tersebut. Ia mengarahkan fokus diskusi kembali pada detail teknis, anggaran, dan tenggat waktu secara sangat dingin dan objektif. Tidak ada sedikit pun binar emosi di mata Sinta. Pria yang dulu pernah menguasai seluruh dunianya, kini tak lebih dari sekadar perwakilan klien yang sedang mencoba peruntungan bisnis.
Sinta menunjukkan bahwa batasan profesional yang ia bangun bukan untuk menghukum, melainkan untuk menjaga integritas dirinya yang sudah pulih sepenuhnya. Ia melayani setiap pertanyaan Iman dengan kecerdasan yang tajam, tanpa memberikan celah bagi percakapan yang bersifat personal. Setelah pertemuan singkat itu berakhir, Sinta segera memanggil asistennya untuk mengantar Iman keluar, menandakan bahwa waktu berharganya telah habis. Iman melangkah keluar dengan perasaan yang jauh lebih hancur daripada sebelumnya, menyadari bahwa Sinta tidak lagi membencinya. Sinta jauh lebih berbahaya dari itu, karena ia telah sampai pada tahap di mana ia sama sekali tidak lagi peduli pada keberadaan Iman. Ketidakpedulian yang ditunjukkan Sinta menjadi tamparan yang lebih menyakitkan bagi Iman daripada kemarahan manapun yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Rasa frustrasi itu memuncak hingga suatu malam, Iman nekat menunggu di depan gerbang rumah baru Sinta dengan membawa sebuket besar bunga favorit istrinya dulu, berharap kenangan masa lalu masih memiliki kekuatan untuk melunakkan hati wanita itu. Saat mobil mewah Sinta berhenti di depan gerbang, Iman segera menghampiri dan bersimpuh tanpa memperdulikan harga dirinya, memohon maaf dengan suara serak yang penuh dengan isak penyesalan. Ia mengaku telah terjebak dalam delusi kemewahan yang salah, dan menyadari bahwa Marni hanyalah bayang-bayang semu yang meninggalkannya saat badai datang menerjang. Sinta turun dari mobil dengan gerakan yang sangat tenang, menatap pria yang dulu pernah ia muliakan itu dengan tatapan yang sudah sepenuhnya hambar. Ia tidak mengambil bunga yang disodorkan, justru membiarkannya tetap berada di tangan Iman yang gemetar sebagai simbol dari sesuatu yang telah layu dan tak mungkin bersemi kembali. Sinta menjelaskan dengan suara yang jernih namun tegas bahwa permintaan maaf mungkin bisa ia terima demi ketenangan jiwanya sendiri, namun kesempatan kedua adalah sesuatu yang mustahil untuk diberikan. Ia menegaskan bahwa rumah yang ia bangun sekarang tidak lagi memiliki ruang untuk pengkhianatan atau ketidakjujuran yang pernah Iman tanamkan begitu dalam. Pintu hati Sinta telah tertutup selamanya, bukan karena dendam yang membara, melainkan karena ia telah menemukan kebahagiaan yang jauh lebih sejati dalam kemandiriannya. Ia mengingatkan Iman bahwa cinta yang rusak karena pengkhianatan di awal tahun itu telah ia ganti dengan rasa hormat terhadap dirinya sendiri yang jauh lebih berharga. Dengan satu isyarat lembut, Sinta meminta petugas keamanan untuk membukakan jalan baginya, meninggalkan Iman yang terduduk lesu di trotoar di bawah guyuran hujan gerimis yang dingin. Di balik jendela mobil yang tertutup rapat, Sinta mengembuskan napas panjang, merasakan beban terakhir dari masa lalunya benar-benar terangkat, membiarkannya melaju menuju masa depan tanpa lagi menoleh pada bayang-bayang pria yang terlambat menyadari nilainya. Masa depan tanpa bayang-bayang pria dari masa lalunya itu kini terbentang luas bagaikan cakrawala yang cerah, membawa Sinta pada perayaan kesuksesan yang sesungguhnya di puncak karirnya. Setahun telah berlalu sejak badai yang nyaris menghancurkannya, dan kini Sinta berdiri di atas panggung megah untuk menerima penghargaan sebagai tokoh inspiratif tahun ini dalam industri kreatif. Di barisan kursi terdepan, Lukas duduk dengan binar mata penuh kekaguman, sosok yang tidak pernah absen memberikan dukungan moral tanpa pernah memaksa Sinta untuk melangkah lebih cepat dari kesiapannya. Setelah acara berakhir, mereka berdua berjalan menyusuri taman kota yang tenang, menikmati semilir angin malam yang tidak lagi terasa menusuk, melainkan menyejukkan jiwa yang telah pulih. Hubungan Sinta dengan Lukas tumbuh secara organik, berakar pada rasa saling menghargai dan frekuensi pemikiran yang sama mengenai integritas serta karya. Lukas tidak pernah mencoba menjadi pahlawan yang menyelamatkan Sinta. Ia justru menjadi cermin yang membantu Sinta melihat kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik kelembutannya. Dalam percakapan mendalam di bawah taburan bintang, Lukas menyatakan perasaannya dengan cara yang sangat dewasa, menawarkan sebuah kemitraan hidup yang dilandasi oleh kejujuran dan dukungan timbal balik. Sinta merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sebuah perasaan aman yang tidak didasarkan pada ketergantungan, melainkan pada kebebasan dua jiwa yang memilih untuk berjalan beriringan. Kedamaian baru ini menjadi fondasi bagi Sinta untuk terus melebarkan sayapnya, bukan lagi untuk membuktikan apapun kepada orang lain, melainkan untuk memberikan dampak positif bagi sesama. Ia mulai mendirikan yayasan pelatihan desain bagi perempuan yang ingin bangkit dari keterpurukan domestik, memberikan mereka alat dan kepercayaan diri untuk mandiri secara finansial. Bersama Lukas di sisinya, Sinta menyadari bahwa setiap luka yang pernah ia lalui adalah bagian dari proses pemahatan karakter
yang membuatnya menjadi sosok wanita yang tak tergoyahkan. Kehidupan barunya kini dipenuhi oleh warna-warna yang ia pilih sendiri, menciptakan komposisi kebahagiaan yang jauh lebih indah dan abadi daripada sekadar janji-janji kosong di masa lalu. Komposisi kebahagiaan yang indah dan abadi itu akhirnya mencapai puncaknya pada sebuah pagi yang cerah, tepat 1 tahun setelah pengkhianatan yang sempat meluluhlantahkan dunianya. Sinta berdiri di podium sebuah aula besar, menghadapi ratusan pasang mata dalam seminar pemberdayaan perempuan berskala nasional. Ruangan itu hening, terpesona oleh aura ketenangan dan kewibawaan yang terpancar dari sosok wanita yang kini dikenal sebagai simbol ketangguhan. Sinta tidak lagi memulai pidatonya dengan rasa sakit, melainkan dengan senyuman tulus yang menyiratkan bahwa ia telah sepenuhnya berdamai dengan setiap inci luka yang pernah singgah di hidupnya. Ia menceritakan bahwa keberhasilan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang berhasil ia rebut kembali, melainkan tentang seberapa berani ia mengenali harga dirinya sendiri saat orang yang paling ia percayai mencoba menghancurkannya. Pesan moral yang ia sampaikan menggetarkan seisi ruangan, bahwa kesuksesan adalah bentuk pembalasan dendam yang paling elegan dan beradab. Sinta menekankan bahwa ketika seseorang memilih untuk mengkhianati kepercayaan, itu bukanlah cerminan dari kekurangan kita, melainkan cerminan dari ketidakmampuan mereka untuk menghargai sebuah ketulusan. Ia berpesan kepada setiap wanita agar tidak pernah membiarkan kebahagiaan mereka digantungkan pada telapak tangan orang lain, karena kemandirian adalah satu-satunya perlindungan yang tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Pidato itu ditutup dengan kalimat yang menjadi kutipan ikonik. Tahun baru tidak akan pernah membawa perubahan jika kita hanya mengganti kalender. Tahun baru yang sesungguhnya dimulai saat kita berani mengambil kemudi atas hidup kita sendiri. Saat riuh tepuk tangan membahana, Sinta melangkah turun dan langsung disambut oleh Lukas yang menunggunya dengan sorot mata penuh kebanggaan dan cinta yang tulus. Di kejauhan, melalui layar televisi di sebuah sudut kafe yang sepi, Iman hanya bisa menatap sosok mantan istrinya dengan mata berkaca-kaca. Menyadari bahwa ia telah kehilangan bukan hanya seorang istri, tetapi juga sebuah anugerah yang tak akan pernah datang 2 kali. Sinta tidak lagi menoleh ke belakang. Ia melangkah maju menuju pintu keluar bersama Lukas, menyambut cahaya matahari yang hangat. Perjalanan ini berakhir dengan sebuah kesimpulan indah bahwa dari puing-puing kehancuran, jika dikelola dengan keteguhan hati dan kerja keras, akan tumbuh sebuah istana kesuksesan yang jauh lebih megah dan tak tergoyahkan.